terlalu sih. Justru saat itu padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Bonino Saputra dan di sini sudah ada bintang tamu yang luar biasa bagi kita semua. Boleh kenalan nih? oh iya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Wahyu Rizadi Ramadan dari program studi D3 Kesehatan Gigi Di Poltekkes Kementerian Jakarta juga ya? Iya, Poltekkes. Jakarta sama nih. Saya juga tingkat 1 dan ini juga tingkat 1. Nah kan tadi Wahyu dari prodi D3 keperawatan ya? Keperawatan gigi. Nah, katanya sudah menetap di Jogja hampir 1 tahun nih. Gimana tuh ceritanya dari Sumbawa ya katanya? Dari Sumbawa sampai ke Jogja, gimana nih ceritanya, perjuangannya gimana nih? Jangannya sih, ya lumayan sih. Kalau pertama kan itu udah setahun itu karena pertama udah kuliah di kampus lain. Ya. Gak mau disebutin nih? Gak mau. Gak mau disebutin. Ntar aku dicariin. Dicariin Enggak. sama Esi. Nah jadi pas setahun itu kan sempat kuliah. Iya. Nah, jurusannya disebutin nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Jurusan yang ngambil bahasa Inggris itu juga karena alasan Sastra Inggris. Sastra Inggris. Nah itu sempat kuliah 1 semester. Nah pertama daftar di kampus itu emang belum nyampe Jogja sih. Dia masih di Sumbawa. Masih di bawah. Terus pas udah terima nih, udah 1 bulan keterima, langsung jos ke Jogja. Itu masih pandemi ya? Masih pandemi. Tapi nggak terlalu ekstrim sih. Bukan yang di awal-awal ya itu? Belum masuk. Itu kan Oktober 2020. Pandeminya Maret. Tapi waktu itu juga terlalu baru sih. Oh berarti apa? Gelombangnya udah terakhir. Orang kurvanya udah menurun paling. Pas di saat menurunnya gitu. Nah, terus kan tiba-tiba naik lagi. Naik lagi. 2021 ini gelombang kedua. Nah dari jurusan sastra Inggris di Poltekkes jurusan D3 keperawatan. Aduh. Apakah ada perpotongan nih? Apakah make sense? Oh ya jurusan dulu apakah bermanfaat ya bagi? Tapi tentunya bermanfaat banget ya. Bermanfaat banget. Apalagi di keperawatan gigi juga dibutuhin. Apalagi kita di masa 4.0 ini harus mempunyai skill-skill lah. Iya. Bahasa Inggris atau editing yang lainnya yang harus kita perbanyak. Apalagi ada program nih Kampus Merdeka. Nah tadi kan di Sumbawa nih, perpindahan di Sumbawa ke Jogja ini apakah terasa banget gitu? Apakah dari kulturnya, sosialnya, masyarakatnya, kemudian makanannya, kulinernya, apakah terasa banget nih? Iya terasa banget pastinya. Nah kalau di Sumbawa, kalau dari sosialnya nih, ya kan di sana itu kayak ngomongnya itu lumayan keras. Kalau orang lain, orang luar yang menilai kita ini kayak keras gitu ngomongnya. Kalau aku sendiri sih nggak gitu juga, tapi kalau aku melihat dari gaya mereka aja, nah, terus nyampe ke Jogja, kok ramah-ramah gitu, lembut-lembut gitu. Apalagi kan itu kental banget kan bahasa Jawanya gitu. Jadi lumayan lah perbandingannya gitu. Bahasanya ya, dari bahasanya aja nih. Kalau dari makanannya, ya lumayan sih. Ada juga sih di Jogja nih, walaupun tadi sudah disebutin kan. Ya sudah diulang nih tagnya. Nah, bahwa di Jogja itu lebih ke yang manis-manis ya. Manis. Nah, kalau di Sumbawa itu sendiri gimana? Di Sumbawa sendiri gimana? Di Sumbawa itu lebih ke arah pedas, asam-asam gitu. Terutama saya sendiri juga suka gitu yang pedas-pedas gitu. Kalau makanan di Jogja yang cocok apa nih untuk lidah-lidah? Yang cocok itu yang pertama saya merasa nyaman gitu. Penyetan Mas Komis namanya kalau nggak salah. Itu ayam apa pak? Ayam. Oh, geprek juga. Karena lidahnya pedas sudah pedas duluan. Kalau dari sayur mungkin? Kalau dari sayur ya apa juga lebih ke arah asam-asam.
Gudeg suka? Gudeg Belum nyoba. belum pernah nyoba Ah, sih. belum pernah nyoba deh. Padahal itu makanan khas Jogja banget kan. Ntar mungkin Oh iya. Oke. Kan dari bahasanya tadi. Oh ya, sedikit ngulang tadi bahasanya. bahasanya Kan di bahasa Jawa, bahasa orang Jogja ini kan rata-rata menggunakan bahasa Jawa gitu. Nah, apakah awal-awal itu agak canggung, agak bingung gitu? ya pastinya sih kan kita nyampe ke tempat orang kita belum tahu apa-apa nih. Lumayan kaget sih. Oh ini kan yang dinamakan dengan bahasa Jawa gitu. Oh ini. Lumayan kayak nggak pernah dengar ini. Nggak pernah dengar. Apalagi kalau teman-teman atau tetangga-tetangga yang ngomong bahasa Jawa kayak gimana ya, dengarnya itu Agak canggung. agak canggung gitu. Oh ya apa sih? Itu kan sama saja ketika aku ke Sumbawa gitu dengan orang Sumbawa, aku bilang kan agak beda gitu. Iya. Dan kan katanya kamu tadi ngontrak ya di samping Mona. Iya. Jadi teman-teman itu udah lama atau gimana? Atau baru saja sama? Kalau teman-teman baru mereka baru di situ baru masuk kan kebagi. Masuknya bareng gitu. Ya, enggak, maksudnya kan kalau aku ini udah setahun nih. Ya kan kalau teman-teman itu baru kemarin gitu. Baru kemarin ya. Karena kan rata-rata teman-teman ini yang adik-adik tingkatku. Oh ada Jadi kamu kayak yang belajar gitu, kayak yang dosennya gurunya bahasa Jawa gitu. Kan sudah ada 1 tahun ya. Iya. Berarti udah begitu kenal lah dengan bahasa Jawa. Apa belum? Udah sedikit. Dikit-dikit. Kalau dari bahasa Sumbawa sendiri gimana? Coba deh bilang bahasa Sumbawa gitu. Bahasa Sumbawa apa nih contoh kalimatnya? Halo guys, menyapa teman-teman nih. Halo guys, Takubang Jogja, minum dengan nenek. Tanya engkau bahagia apa enggak? Jadi campur aja gitu. Campur antara bahasa Sumbawa dengan bahasa Indonesia gitu. Itu artinya apa tadi? Halo guys, kalian di mana sekarang? Kalian apa kabar? Aku sudah di Jogja sekarang. Aku cukup bahagia di sini. Cukup bahagia. Begitulah bahasa Sumbawa dan juga Jogja gitu. Sangat menarik ya gitu. Kalau Jawa ada kombinasi nggak sama Indonesia? Ada tapi minim, enggak semuanya. Soalnya di bahasa Jawa itu ada namanya bahasa krama, inggil, ngoko itu yang paling sering kita dengar lah antara teman. Kalau yang halus itu kamu dengan bapakmu, apa kamu dengan yang lebih tinggi. Kalau di itu ada kayak gitu, ada setra-setra. Ada juga. Kayak kalau ini kan kau kan kau itu kan bahasa Indonesia. Nah, kalau kau itu bahasa Sumbawanya gitu. Halus tuh. Enggak, itu kasar. Kasar. Nah, kasar. Kalau sama yang lebih tua itu kita manggilnya sia gaji itu saya. Kalau aku ya tetap aku itu bahasa kasarnya gitu. Kalau kasarnya Menarik banget nih. Bahasa Sumbawa terus bahasa Jawa dipadukan, udah mengenal. Tapi hampir 1 tahun di sini, apakah kamu tuh merasa bahasa Sumbawanya udah hilang? Enggak. oh lumayan udah hilang. Lumayan. Waduh, bahaya banget nih. Coba balik ke Sumbawa lagi. Justru selama di Sumbawa itu aku jarang pakai bahasa Sumbawa malah. Oh, jarang. Pakainya ya malu lah jarang ketemu sama tetangga-tetangga yang di Sumbawa kan. Lebih banyak berinteraksi sama teman-teman yang di sekolah gitu. Kalau di sekolah sendiri pakai bahasa Di Sumbawa apa bahasa Indonesia? Campur-campur sih, tapi kebanyakan itu bahasa Indonesia gitu. Iya, ada pertanyaan menarik nih. Kalau di Jawa kan dulu sekolahku itu ada mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, di Sumbawa sendiri apakah ada bahasa Sumbawa gitu? Ada sih, tapi SMP, SMA udah nggak ada. Waktu SD aku sempat ingat nih. SD ada. SD aja gitu. Soalnya di tempat itu SD ada, SMP masih ada, SMA juga masih ada gitu. Masih ada. Jadi apa mungkin mayoritas atau gimana kan nggak kurang tahu gitu. Ya enggak juga sih, kalau di sana itu kayak bahasa Sumbawa itu udah kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau belajar bahasa Sumbawa udah dari ayah, ibunya, tetangganya, dari kerabat-kerabatnya udah tahu sih. Kalau makanya
nggak terlalu penting lah untuk kayak di Bali Sumbawa karena konteksnya kan di situ aja gitu. Jadi masih sama gitu ya. Nah kan di Poltekkes Unpad Yogyakarta ini kan ngumpul jadi satu Indonesia gitu dari berbagai macam daerah gitu ngumpul jadi satu. Nah itu gimana perasaannya? Soalnya aku merasa kalau beda banget gitu perasaannya. Ada yang dari Brebes, Bogor, bahasanya itu beda-beda gitu. Tapi tetap menggunakan bahasa Jawa walaupun memakai logat bahasa daerahnya sendiri gitu. Terus juga budayanya mereka juga beda-beda, kebiasaan mereka juga beda-beda. Ketika di rumah mungkin dia kalau beres-beres males gitu, tapi ketika di kos sama aja, tapi kitanya jadi merasa kok kayak gini. Tapi kan kita juga harus mengkompromikan ketidaknyamanan kita untuk kenyamanan orang lain dan juga sebaliknya. Nah dari Wahyu sendiri gimana nih, dari teman-teman semuanya apakah sama harus mengkompromikan ketidaknyamanan Wahyu untuk mendapatkan kenyamanan dari teman-temannya atau sebaliknya mungkin? Nah kalau itu sendiri sih, kalau ketidaknyamanan sih saya itu lebih mengarah ke saya aja yang beradaptasi sama mereka. Karena kan mereka mungkin lebih udah udah Apa mungkin rata-rata orang Jogja bukan? mungkin sih yang gimana maksudnya teman-teman kelas. Rata-rata sih orang Jogja juga gitu. Nah, tapi kan itu kalau aku pribadi pastinya harus ya sama mereka gitu. Jangan aku yang mengajak mereka untuk menjadi diriku sendiri gitu. Harusnya bisa ya beradaptasi lah gitu. Berarti menyesuaikan gitu dengan menyesuaikan. kondisi teman-teman. Kalau aku sih kayaknya lebih sama-sama mengerti gitu. Oh iya, temanmu gini, oh iya gini. Nah, kan ketika mengkompromikan ketidaknyamanan kita, kemudian orang lain juga mungkin merasa, oh iya temenku kok gini, kok merasa gak nyaman dengan perilaku, terus dia juga harus mengkompromikan juga ketidaknyamanannya untuk kenyamanan orang lain. Mungkin gitu sih. Ya mungkin bisa saja sih gitu. Soalnya kan kita harus sama-sama saling tahu lah, Saling tahu, saling mengerti. saling mengerti antara satu sama lain, sama teman-teman kita. Jangan kayak kita egois sendiri, Nah, ingin iya. menang sendiri itu kan salah banget. Salah banget. Dan tidak ada nih. Tadi kamu di sini udah 1 tahun di Jogja. Aduh, diulang lagi nih. Terus tadi di belakang kamu juga udah bilang kalau uang sakumu boleh diapain nggak nih? Boleh. Boleh. Sehari itu bisa habis 50 kalau itu jajan ya. Iya. Jajan di Jogja. Nah, kalau masak sendiri harus berapa nih? Kalau masak sendiri nggak banyak ya. Justru kalau masak kan lebih hemat gitu kan. Beli sayur Ya, gitu. beli sayur. Bisa sampai sore gitu kan? Oh, bisa. Kalau beli sih kalau rata-rata kan bisa 20 aja gitu kalau seharian kan. 20. 20. Abraham sendiri ya. Aduh, kalau aku sendiri sih sehari ya itu dijatah 30. 30. Tapi itu nasinya masak sendiri. Tapi kadang juga lebih hemat gitu. Bisa beli sayur 3 ribuan itu bisa sampai sore. Tapi nggak merasa aneh jadi kalau sana makan ini terus. Iya, nggak lain. sempet gitu. Kemarin aja nggak masak 1 hari. Kemarin itu. Terus kalau beli paling lauk itu kalau nggak gorengan telur, kalau nggak baceman gitu. Kalau gorengan tuh biasanya kalau di sini 2000 dapat 3. Iya. Kalau di sini gimana? Sama juga. Sama. Yang Di Sumbawa enggak mahal, lebih mahal di sana. lebih mahal. Berapa kan? Tahu aja yang kecil gini, Ah. yang di sini bisanya 500. Tahu isian itu. Tahu isian itu. Di sana bisa 1000, 2000 gitu. Cukup mahal ya. Mungkin biaya distribusinya kali. Tapi di sana memang enak sih. enak. Kalau dibandingin di sini sana lebih enak sana. Apa mungkin lidahnya udah lama di sana. Tergantung selera juga Nah, kan. jadi Kalau- bilangnya enak di sana. Kalau bagi aku sendiri sih nggak masalah gitu dimanapun tempatnya, yang penting makanan yang aku pilih ini ada gitu. Pokoknya aku sih gampang sebenarnya.
intinya ada pedesnya aja udah selesai. Harus ada pedesnya. Ada pedes. Kalau aduh kalau manis-manis gimana ya? Kayak mual lagi makannya. Apa aja udah manis gitu. Nah, udah membicarakan mengenai anak rantau, kemudian kehidupan di kosan gimana, satu hari 50.000, 30.000 gimana. Kemudian kita masuk mengenai pembahasan apa ya, di konteks sendiri kan kita juga band. Kenapa sih kok milih band gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Dan juga kenapa milih berorganisasi? Nah karena kan kalau dari awal nih organisasi misalnya. Kalau organisasi udah ikut dari dulu gitu. Dari SD Sempat ikut pramuka juga kan? Pramuka. Kalau pramuka memang dari dulu itu, dari SD, SMA tetap pramuka. Nah, saat ini kuliah beda lagi, bukan ke pramuka gitu. Karena merasa ya pramuka kan udah ya gitulah. Apa ingin mencari hal-hal yang baru? Mencari hal-hal yang baru gitu. Udah dapet dia punya pramuka walaupun nggak terlalu banyak-banyak lah. Lagi ke BEM coba. Karena di SMA juga posisi enggak gitu. Aku juga enggak sih. Enggak sesat. Tapi aku juga merasa. Kalau aku di SMA mah gini. Aku kayaknya puber dengan BEM, dengan mahasiswa. Kan di SMA tuh sering banget ngikutin demo-demo pergerakan gitu. Seneng banget gitu nontonnya. Apalagi debat di IRC Mata Najwa. Iya. Kemudian sempat kartu kuning Jokowi, aduh berat banget gitu, kayak keren banget gitu. Tapi kemudian aku masuk ke BEM biar ya mungkin dapet tipis-tipis kayak gitunya kan. Vibes mahasiswanya dapet gitu, kegiatannya dapet, kemudian yang lainnya juga dapet gitu. Nah kan kemarin Wahyu juga di pemilihan BEM maju nih sebagai paslon. Saya juga walaupun kalah, tapi salut banget dengan Wahyu karena di debatnya sendiri tuh gaya bicaranya dan juga di live-nya saya juga sempat nonton. ngaco Enggak beneran. Ini bahasanya tertata banget gitu. Tertata banget. Kalau bagi aku sendiri sih lebih tertatanya si Abraham. Wah parah nih. Tertata sama apa yang diomong itu jelas gitu. Ada tujuan, ada maksudnya, kemudian dan juga relate dengan apa yang dilakukan gitu. Nah, kok bisa kayak gitu gimana? Apa mungkin pengalaman dari organisasi di SMP ke bawah, kemudian berproses bertahap, kemudian bisa sampai kayak gitu? Apa mungkin sering melihat ini ada tokoh idola mungkin? Oh iya. Itu gimana nih? Nah itu sih kalau secara ngomong itu kan yang pertama harus pede dulu, gitu kan, percaya diri aja gitu kan. Nah sampaikan aja apa yang kita tahu gitu kan. Jadi ya sempat juga kalau di SMA nih, kalau mulai dari SMA itu justru aku nggak terlalu tahu bicara gitu. Karena kan justru malahan ya tahu lah gimana nervousnya, gimana deg-degannya. Pasti itu ngalamin sih pasti. Nah, terus kalau dari bicara, kalau dari itu apa namanya? Gaya bahasa. Apa istilahnya itu kan? Retorika kan? Retorika bahasanya. Itu belajarnya gimana ya? Dari sering ngelihat tokoh idola gitu, atau mungkin ada tokoh yang gila. Tokoh idola sih kalau sampai saat ini masih itu Rocky Gerung. Waduh, keren banget nih. Gerung sih. Oh tahu kan? Tahu. Oposisi ini kan ada. Oposisi. Tapi kalau di BEM kita nggak boleh bawa oposisi ya guys. Jadi ini cuma bercanda. Kita hanya kalau saya pribadi kan hanya meniru gaya bicaranya kan yang dan itu boleh-boleh aja. Bahkan kita meniru apapun boleh, walaupun orangnya mungkin tatoan bukan menjadi suatu penyebab, orangnya oposisi, orangnya di pemerintahan juga menjadi penyebab. Yang penting kita melakukan apa yang kita suka dan tujuan kita jelas melakukan hal tersebut.
baik ya kita bisa yang buruknya ya kita lepas. Kalau kamu sendiri gimana? Itu ada tokoh idola nggak? Aku kalau tokoh idola tuh dari SMP udah ngikutin banget sama Zawin Nur sih. Zawin Nur stand up comedian tuh. Oh. Stand up comedian. Itu juga kalau menurutnya Rocky Gerung itu memaki tanpa memaki gitu. Memaki tanpa memaki, kayak retorika sarkas banget gitu. Memaki tanpa memaki. Karena dia juga merupakan stand up comedian, kemudian dia juga sering naik gunung, terus dia tuh juga sering baca-baca buku dan juga aktivis mahasiswa walaupun tidak ditampilkan di YouTube-nya gitu. Dan juga gaya bahasanya kemudian apa ya, motivasinya itu juga relate banget sama aku. Bersama kalau kamu akan mendapatkan ganti dari apa yang kamu tinggalkan. Jadi ketika kita di antara dua pilihan, itu kamu yakin aja di antara pilihan itu pasti ada yang lurus, dan juga ketika kamu menjalaninya kamu akan mendapatkan ganti dari pilihan kamu yang kamu tinggalkan gitu. Jadi ya udah jalani aja yang kamu bisa gitu. Wahyu sendiri kan motivasi yang mungkin keluar dari mulut Rocky Gerung. Kalau dari Rocky Gerung sih gimana ya? Kalau yang aku tangkap dari Rocky Gerung, Apa mungkin dari lainnya juga nggak apa-apa? nah, kalau dari lainnya aja nih, nggak usah lah Rocky Gerung, enggak lah. Sebatas tokoh idola lah. Buat retorika aja. Retorika. Nah, kalau itu kan kalau dari movie hidup, aku jarang gitu melihat dari tokoh-tokoh gitu. Justru makan aku bikin sendiri gitu, kayak menggambarkan di kehidupan aku sendiri gitu loh. Menemukan gitu ya. Nah, menemukan gitu. Jadi motif hidupnya kemarin itu sempat ditulis apa ya, lupa juga. Teruslah kamu apa? Teruslah melangkah gitu, teruslah berjuang gitu. Selagi kamu mampu untuk berdiri, untuk berjalan, maka jangan takut untuk menaklukkan itu gitu. Karena itu menggambarkan dari gimana aku sendiri gitu. Misalnya nih, perjuangan aku masuk ke Polres aja nih, perjuangannya. Kalau seandainya aku nggak lepas itu kampus yang pertama, ya mungkin nggak akan sampai sini gitu loh. Kalau aku nggak bangun gitu, nggak bangkit segera gitu dari ya hanya sebatas singgah di sananya. Itu kan memang tujuannya kesini kan. Tujuannya kesini gitu. Banyak sih hal-hal lainnya juga selain itu. Kayak contohnya, misalnya nih kalau aku pengen nih di suatu saat, cita-citaku nih pengen aku jadi miliarder lah. Aduh, boleh. Miliarder. Kalau kita istilahnya bekerja keras dari sekarang kan otomatis itu akan dengan mudahnya kan. Jadi kalau kita malas-malasan kan Sama aja. hanya sebuah mimpi. Sama aja itu kayak katanya. Tujuan itu juga harus dicapai dengan proses gitu. Enggak instan gitu. Kecuali dapat uang kaget, itu kan instan. Itu kan tergantung. Tapi juga itu bersifat sementara. Apakah uang yang digunakan untuk usaha itu kembali lagi ke proses. Bagaimana kita mencapai tujuan kita, kerja keras kita, bagaimana agar tujuan kita itu tercapai. Keren. Pokoknya nggak ada yang instan lah. Nggak ada yang instan. Harus berjuang dan juga mengambil resiko. Resiko penting juga. Ada masanya kita harus mengambil resiko kan. Ceritanya awalnya sama Mbak Insa. Dari wakil itu lebih menarik kayaknya deh. Baik nanti nonton. Ini pertama kali sih alasan dari Mbak Ica itu narik yang kemarin. Kita langsung bisa tuh ya. Ica itu ya. Jadi Mbak Ica itu diam-diam mantau gitu, diam-diam lihat gitu Pergerakan gerak-gerak dari aku sendiri gitu kan. Jadi katanya sih aku tuh kayak gimana ya, kayak bertolak belakang dari Mbak Ica. Maksudnya kalau saling melengkapi jadinya nanti. Jadi Mbak Ica misalnya nih sikap dan karakternya itu A, tapi aku malah B. Nah justru dari itu nanti bisa gimana ya, menggabungkan gitu. Itu disuruh nyebutin gitu.
sifat-sifatnya kamu. Enggak sih, cuman dari penilaiannya baca gitu. Nah terus emang sih kalau bisanya, kalau boleh ya, atau mungkin Abraham udah tahu juga. Gimana? Aku belum tahu ya. Masa belum tahu. Yang mana? Yang pertama kali jadi itu sebenarnya kayak Mbak Ica berpesan dari awal bahwasanya Mbak sebenarnya nggak ada niatan buat naik. Oh iya, Tahu ya? Udah semuanya tahu. Tahu ya, semuanya tahu. Semua anggota kita Mungkin ya nggak perlu rata-rata lah, lah. nggak perlu lah. Jadi sebenarnya tujuan yang ingin dicapai bukan itunya. Tapi kok malah tercapai. Kan udah masuk jadi wakil nih. Pastinya dipandang oleh banyak orang gitu di kamu jurusan gitu. Iya. Perasaannya gimana? Apakah senang? Aduh kok kayak gini gitu? Apakah ada beban sendiri? Aku harus tampil menunjukkan yang baik, yang terbaik sehingga orang-orang itu nggak berprasangka buruk gitu, nggak berasumsi terhadap diri kita gitu. Merasa sih ada sesuatu yang ganjal ya kan sempat gitu. Kayak kalau senang kan otomatis senang gitu. Tapi gimana ya? Aku nggak terlalu gitu bangga karena jabatan itu. Nggak bangga sih. Karena kan itu kan tanggung jawab. Ya kan tanggung jawab. Apalagi kan niat dari awal juga enggak kan. Beneran loh. Itu cuman ya beneran sempet merasa aduh aku yakin jadi wakil enggak beneran. Kalau aku jujur sih sempet kamu sempet enggak kalau dari aku sih sempet ngerasa ya ini masih jadi wakil. Tapi aku seneng banget sih sampai ke tahap di wawancara kenal Bu Eko, kenal Pak Iswanto, kenal Pak Yanua tuh sampai gimana nih Bu Eko ternyata sampai enak banget kalau emang Ibu Eko enak banget. Ya kan di situ diwawancarai kan, jawabnya ya kayak santai gitu juga, santai. Persepsi gue tuh kayaknya berat gitu, kaku sama diri. Terus pertanyaannya dihajar-hajar gitu, ternyata enggak santai. Jadi opini kita yang membentuk ketakutan itu. Ya, yang buat kita deg-deg gitu. Deg-degan. Kita terlalu berprasangka. Nah, kembali yang tadi, gimana nih perasaan dipandang banyak orang? Dipandang. Ini juga ada kan mesti ada beban wakil gitu. Walaupun di kelas itu juga ada beban. Aku aja di BEM, di kelas juga BEM gitu anjir. Yang enggak gitu gitu. Kan kalau di kelas juga individu biasa sama gitu. Enggak usah mandang organisasi mahasiswa gitu. Jelas beda lah. Karena kan kalau gimana ya, aku juga baru adaptasi di sini di lingkungan ini, ya kan. Nah kalau di tempat itu aja kan masih bisa tuh, masih aku anggap ya santai lah gitu. Kalau di sini kan udah adaptasi, kayak gimana ya perasaan itu? Kalau dipandang sih, jujur ya, aku tuh paling takutnya orang malah nggak suka gitu, nggak mudah gitu. Kalau mungkin gini. Orang itu menaruh ekspektasinya terlalu berat ke kita. Kamu harus gini, sehingga beban kita itu berat banget. Berat. Kita harus tampil baik kepada semuanya gitu. Padahal kan kita sebagai manusia juga nggak bisa gitu. Apa mungkin gitu? Ya gitu sih, kayak wow, ini sih orang-orang kayak menaruh harapan gitu kan. Kayak aduh, Padahal kita juga berproses gitu kan, kayak butuh bimbingan juga istilahnya ya kan. Jadi nggak sama juga balik hal tadi, nggak ada yang instan gitu kan. Kayak kita intinya sih berusaha gitu gimana supaya kita bisa lebih nyaman lagi gitu kan, lebih buat mereka kayak kenal lah sama kita nantinya gitu. Gimana kita nanti seperti itu lah. bagus. Aduh, keren. Nah kan YouTube ini gitu juga mengambil dari visiku yang kedulu, apa kata-kataku yang saya sampaikan ketika debat gitu.
dia membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Nah mungkin kedepannya ini bisa menjadi ruang diskusi, mungkin di kursi-kursi ini dipakai sama ketua, mungkin wakil-wakil dari Ormawa, BEM, BLM, atau HMJ, mungkin kita bisa diskusi mengenai hal-hal apa sih yang menarik di kampus kita, sehingga kampus kita itu bisa terpromosikan, terluas gitu. Dan juga kita juga bisa bertukar pikiran apa sih yang menjadi persoalan selama ini, dan mungkin itu bisa dicari solusinya. Berarti ini yang pertama nih. Yang pertama untuk kampus Polkes membahas mengenai kampus, kan soalnya dulu tuh membahas mengenai pendakian, sumber, kemudian jalan-jalan di tempat wisata, kemudian motovlog. Tapi kalau di flashback itu bangga banget sih aku, soalnya ada jejak digitalnya. Aku bangun mulai dari SMA kelas 1 dulu udah motovlogan ke Waduk Gondang, itu kayak bangga banget, walaupun malu juga sih, soalnya kok aku dulu kayak gitu, ada perasaan gitu. Tapi gimana ya kalau aku bilang jurusan casting kan? Casting. Kok kamu kayak lebih tepatnya nggak ke jurnalis aja? Ya nggak sih? Kan dulu kan ada open ya di UKM. Nah aku sempet banget mau daftar jurnalistik, tapi aku takutku di webnya sama di jurnalistiknya malah nggak kepegang, takutnya gitu bang tinggi. Dan juga mungkin sibuk juga sehingga pelajarannya dari chaos, mungkin gitu kan. Ngomongin wakil, nah akan visiku tadi udah gimana ya, udah tak rapi gitu, tak buat kayak gini, buat semuanya semakin luas diskusi. Nah dari Wahyu ini ada gambaran mengenai mungkin visi misinya yang mungkin akan diwujudkan, kalau mungkin gambaran aja nggak harus diwujudkan, mungkin udah ada gambaran dari Wahyu sendiri. Gambaran ya. Kalau selama ini sih saya masih gimana ya, memfollow up dulu gimana apa yang disampaikan sama kedua kan. Jadi kalau gambaran sendiri sih udah ada sih bayangan-bayangan bakalan kayak gimana gitu kan. Contohnya gimana nih, boleh disebutin mungkin? Contohnya kan kalau di debat kemarin kan sempat dikatakan bahwa kita itu nggak membangun inovasi, tetapi kita berinovasi untuk meningkatkan lagi performa dari proker-proker kinerja dari proker-proker sebelumnya. Jadi kayak kemarin kan juga sempat dikasih tahu sama Mas Cakyo kan gitu. Betul. Kan sempat dikasih tahu bahwa podcast ini udah sampai di itu apa istilahnya di tingkat nasional kalau salah di nah, terus udah dikasih bayangan buat gimana sih supaya kita itu bisa lebih naik ke iya yang lomba-lomba itu ya, kan visinya podcast ya menjadi sekolah vokasi kesehatan rujukan di tingkat nasional. Dan juga kan slogannya aja unggul kebudayaan mendunia. Kita harus menginternasionalisasi, mungkin ada tips and trik gimana manajemen waktu, apalagi memegang jabatan penting orang nomor 2 di BEM. Kalau tips and trik untuk memilih waktu kan otomatis nih, kalau bicara masalah memilih waktu sih pastinya gampang, karena kan balik lagi nih apa yang katakan kita nih, dikaji sendiri kan nggak terlalu ya, kayak gampang gitu. Jadi sepertinya bakalan banyak sih waktu buat game. Jadi nggak bisa lah kita seimbangkan nggak terlalu dibawa pikiran, dibawa beban. Karena jujur juga kalau dari kelemahan sendiri sih itu aku orangnya bukan nggak bisa minum waktu, tapi lebih ngarah ke ini orangnya enggak apa itu istilahnya
mudah bosan. Oh ya. Jadi nggak ada persoalan sih di media sosial. Kapanpun itu kan otomatis kita udah tahu apa kerjaan kita, iya kita laksanakan apa yang jadi tanggung jawab kita kerjakan gitu. Kan tadi wah itu malah mudah bosan. Nah aku pun mungkin juga seperti itu, makanya aku punya banyak gitu. Contohnya kemarin kamu lihat gak storyku WA bikin stories di merenung video. Belum lihat. Kemudian kebosananku mungkin tak curahkan ke situ gitu, ke YouTube mungkin, kemudian buat video Instagram itu, sehingga kebosananku itu berkurang, nggak hilang tapi berkurang, walaupun itu masih ada. Karena tadi juga sudah bilang bahwa manajemen waktu itu tergantung sama orangnya, bagaimana kesibukan orangnya dengan kesibukan orangnya sendiri gimana. Tapi dari Wahyu sendiri, dari diri Wahyu sendiri, bagaimana, apakah ada tips trik untuk Wahyu yang mungkin bisa menjadi gambaran untuk orang lain, walaupun itu orang lain memiliki kebiasaan dan juga kesibukan yang berbeda-beda. Tips and triknya mungkin yang pertama nih, kita bisa mendahulukan kegiatan yang dikatakan lebih penting gitu. Karena kan pasti nih nggak mungkin, atau mungkin ada misalnya dua kegiatan yang sama-sama penting, itu bisa saja kita sambil aja gitu. Bisa kan gitu, kayak kalau misalkan nih di bank terus ada kegiatan lain yang di perkuliahan, nah, mungkin itu waktunya nggak terlalu tepat amat, pasti ada selisih dikit walaupun dikit kan. Nah di situ ya mungkin berusaha gitu segercep mungkin bagaimana semua itu bisa diselesaikan selesai kita memiliki perannya gitu. Memiliki perannya gitu. Jadi nggak terlalu aneh sih bagiku kalau memilih sesuatu itu. Kalau untuk tips dan trik tadi kan. Terus yang kedua tuh, kalau kita ini sama teman-teman kita nih, misalnya nih kalau kita udah deket banget sama teman-teman kita udah tahu, kita bisa aja nih kayak mungkin minta tolong gitu kan, minta tolong sama teman ini, saling melengkapi lah. Gimana nih pengalaman waktu SMA aja deh contohnya? Pengalaman waktu SMA dari Abah sendiri. Aduh, kok dari aku dulu ya. Kalau aku sih di SMA itu dari segi organisasi ya mungkin aku tuh lebih aktif organisasi ketimbang mikirin pelajaran, jujur banget. Soalnya sama gitu. Mindset tuh di SMA itu habis lulus SMA, oh iya kamu kuliah, dan kuliah itu kamu ujian lagi gitu. Enggak, aku belum tahu soalnya SNMPTN gitu, sehingga nilai di SMA enggak terlalu mikirin. Intinya nggak terlalu gitu ya sama pelajaran sekolah. Nah dari Wahyu gimana? Sama sih gitu. Aku juga aktif banget di organisasi. Kamu kalau di kegiatan-kegiatan itu kayak main takraw juga, main bola juga Ekstra itu. Ekstra. Jadi kayak nggak terlalu mikirin gitu. Memang sih kadang kalau dipandang sama guru-guru, jujur aja ya. Kalau dipandang guru-guru, aktifnya di organisasi, tapi di internalnya sendiri enggak, di dalam kelasnya sendiri enggak terlalu gitu. Gimana sih? Gitulah. Kayak aku nih kayak pasti ada obrolan-obrolan kayak gitu. Obrolan gitu. Mungkin ya jadi penilaian gurunya aja gitu. Oh, mungkin skillnya mungkin di sini, mungkin dia enggak terlalu ini. Karena jujur aja gitu. Gini, aku tuh SMP. Aku merasa udah terlalu apa ya, sama yang di pelajaran yang di kelas gitu. Udah mulai bosan. Enggak, udah terlalu keras banget gitu buat belajar iya. Gitu kerjaannya. Di situ itu udah kayak apa nih? Kayak gimana ya? Udah
semuanya udah aku tahu, semuanya udah kayak gimana ya? Aduh. Nah, kayak gitu. Ya terus SMP kan udah merasa gimana ya, bukan ini sih, merasa Bosen. puas gitu, puas gitu kan dengan pencapaian. Itu salahnya aku juga. Terus di SMA baru di SMA itu merasa nggak boleh, aku nggak perlu lah di pelajaran, nggak terlalu. Terus aku malah lebih ditekankan ke ini diri sendiri, ke organisasi. Kamu tuh kayak ada tekanan batin gitu. Misalnya kalau kamu anak rantau gitu, aku ada ekspektasi orang yang aku masukkan ke diri aku, bahwa kamu ketika kembali ke daerah itu kamu harus membangun daerah gitu, lebih dari teman-temanmu yang lain. Kalau di daerah itu, Nah, apakah kamu ada perasaan kayak gitu? perasaan kalau kita balik nih, kita harus lebih Beda dari orang-orang yang lain, lebih membangun lah bisa. ya kalau dari ini ya, masyarakat sendiri. Jangankan kita kuliah di luar, di Jogja, pokoknya yang keluar dari daerah Sumbawa itu terus ya udah jadi omongan lah, udah jadi kayak ya gitulah, Sama lah, sama. kayak Apalagi sekolahnya ke Jawa gitu. ke Jawa gitu, pasti kayak apalagi kalau dari orang-orang yang udah tua kan, anakku begini gitu kan, biasa kan kayak gitu. Itu dari kitanya juga sih, mau kuliah di mana pun sih bagi aku nggak ada masalah gitu. Tergantung dari kita, bahkan dari pelajaran, dari jurusan yang kita ambil pun nggak ada masalah. Mau itu nanti di kedepannya bakalan tetap sama di jurusan itu, ya bagus juga. Kalau bakalan beda dari jurusan itu, lebih bagus juga malah, karena kan kita di kuliah ini justru kita jangan terpaku pada satu jurusan itu. Justru kita, kalau kita lebih berpikir buat banyak gitu, buat besar gitu, ya kita pelajari segala hal, bisa juga. Kayak contohnya kenapa aku ngomong gitu, karena tadi contohnya Rocky Gerung. Rocky Gerung kan dia yang pertamanya itu kan fakultas teknik gitu kan, Masuk ke hukum, dia fisika terus hukum, dia pelajari hukum internasional gitu kan, dia pelajari filsafat juga gitu, dosen UI malahan ya kan, yang mengajar sampai S3 walaupun dianya itu kan. aduh dia nggak sampai lulus S1 malah. Di UI baru tahu mah. Di UI itu beliau itu kayak udah lancar nih, misalnya dia di jurusan teknik lancar nih selama 4 bulan misalnya, nggak nyampe 1 semester kan, selama 4 bulan ya udah Keluar. DO, dia sendiri yang pilih DO gitu. Karena apa? Karena dia merasa udah tahu gitu, kayak tujuannya udah tercapai. dia udah tercapai gitu, kayak segala hal dia pengen tahu, pengen kuasai gitu. Nah, itu bagus sekali gitu. Tapi jangan kita ikutin sih kalau kita mau DO ya kan, aneh sekali. Boleh aja sih kalau menurutku, tapi kamu tuh harus mempunyai tujuan yang jelas gitu, tujuan jelas. Nah, kayak seperti kita mengambil resiko, dan kita punya laporannya, kemudian di akhir kita punya SPJ, laporan pertanggungjawaban apa sih yang sudah kita lakukan, proses-proses apa sih yang sudah kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita. Mungkin itu nggak apa-apa sih kalau kamu mungkin tujuannya jelas. Kalau ingin sekedar mencoba-coba ya nggak usah gitu, nggak usah. Menarik banget. Nah, mungkin cukup itu saja. Terima kasih nih untuk Wahyu yang terima kasih juga. hampir berapa menit nih? 45 menit. 45 menit dari jam 11 tadi ya. Sampai sekarang ini nih. Nah, mungkin kedepannya mungkin bagi teman-teman nih, mungkin di organisasi atau mungkin bukan orang organisasi pun bisa masuk ke sini gitu. Asal mau berdiskusi, mau berani ngomong ke saya gitu, nggak apa-apa. Asal mungkin tujuan yang jelas. Atau mungkin juga teman-teman nih yang mulai urban legend, mempunyai cerita-cerita horor di kampus Poltekkes atau mungkin di asrama misalnya.
cerita saling sharing kepada kita semua agar kita mengetahui dan lebih mengenal mengenai Poltekkes Negeri Yogyakarta. Pastinya setelah ini nanti bakalan banyak yang bisa diundang. Ya. Ntar langsung aja ya chat ke Abraham di sini nih. Nah, mungkin dari teman-teman tadi sudah mendengar nih dari Wahyu bagaimana nih pandangannya, pola pikirnya, kemudian tokoh idolanya. Nah, mungkin bisa nih lebih mengenal lagi atau mungkin bisa dihubungi melalui Instagram atau gimana itu, mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman biar lebih mengenal, oh iya Wahyu ini Instagramnya ini gitu. Kalau Instagram langsung aja nih Ya, namanya itu kalau nama panjangnya Wahyu Rizal Ramadhan. Nah, nama panjang, Nama pengguna itu istilahnya. nama Instagramnya. Kalau nama Instagram WHYURZLDI. Jadi Nanti akan dicantumin di sini. Kalau nggak malas ngedit, boleh nih teman-teman DM, saling sharing ngobrol, buka ruang diskusi di kampus kita, atau mungkin teman-teman yang juga kecemplung ke channel ini dari kampus luar, mungkin bisa saling ngobrol-ngobrol. Mungkin itu dulu, sekian. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, pandangannya ke depan, dan juga pemikiran yang luar biasa dari Wahyu. Sekian dari saya Abraham Wadina Samuda dan tamu kita yang luar biasa Wahyu Rizal Ramadhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dong. Kayak YouTube gitu. Pakai ini. Oh iya. Coba. Gimana ya? Pakai kasar gini. Ke depan. Biar kayak YouTube gitu. Ini nanti